Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya luar biasa ya. Ya, pada hari ini masih di ayat hafalan Roma 4 ayat 24 sampai 25. Tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Orang Muda Siap Berproses. Bacaannya pada Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ya, kalau kita manusia tidak memiliki tujuan, ibarat kita kapal tanpa kemudi, seperti anak terlantar bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Sebuah kapal kalau tanpa kemudi menggambarkan manusia tanpa sebuah tujuan, yang bergerak tanpa arah, tanpa makna, ikut arus dan tidak jelas. Nah, manusia tanpa tujuan seperti zombie. Pernah lihat zombie? Zombie itu manusia tanpa roh yang bergerak tak tentu arah. Bergerak hanya untuk mendapatkan asupan dirinya. Banyak manusia hidup dan bergerak tanpa tujuan yang jelas dan bernilai, cenderung hanya mendapatkan asupan dirinya, entah berupa material, kesenangan diri, atau kehormatan diri. Nah, pada zaman sekarang ini ya, banyak hidup kita itu digerakkan oleh materialisme, yaitu memilih lebih banyak harta, maka akan lebih aman, lebih hebat dan lebih bahagia. Itu filsafat hidup mereka. Yang lain, aku ingin belanja, maka aku senang. Selain digerakkan oleh materialisme, ada juga yang digerakkan oleh rutinisme. Nah, apa yang sudah ada itulah yang harus kujalani. Nah, kalian harus menjalani rutinitas sebagai seorang pelajar atau hanya mengikuti devo setiap hari, itu hanya sebagai rutinitas. Ada juga yang digerakkan oleh luka-luka masa lalu. Luka kebencian dan kemarahan, kebutuhan akan pengakuan diri, ingin diakui ya. Semua ini sesungguhnya adalah kegerakan yang nihil, yang tujuannya jelas tidak bernilai. Nah, kita bisa lihat contoh dari tokoh Alkitab, Rasul Paulus. Ia pernah mengalami hal seperti ini. Sebelum Rasul Paulus menjadi pengikut Tuhan Yesus, ia adalah seorang yang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan dirinya. Ia seorang murid yang cakap, teguh, berpendidikan, serius, dan seorang yang lebih maju dari teman-temannya. Itu Rasul Paulus. Dan lebih kejam lagi, dia seorang Farisi yang brutal maksimal. Kalau zaman sekarang itu ya mafia-mafia. Seorang penganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakan. Namun, apa yang terjadi dalam hidup Rasul Paulus? Ketika Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, ia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Nah, perjumpaan itulah yang membuat proses hidupnya menerima kasih Allah. Rasul Paulus mengalami perubahan yang besar. Kemudian ketika hidupnya mengalami perubahan besar, yang dahulunya hidupnya digerakkan oleh kebutuhan dan pengakuan diri ingin diakui oleh hal-hal lahiriah, kini Rasul Paulus menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Dia kemudian melakukan banyak penginjilan, kemudian juga banyak menulis surat-surat yang ada di Alkitab. Kesaksiannya begitu luar biasa. Karena apa? Karena Rasul Paulus telah diproses sama Tuhan. Nah, demikian juga kita. Hidup kita ini juga diproses. Kita sebagai seorang muda diproses sama Tuhan untuk saat ini. Nah, hendaklah kita hidup dan sungguh hidup bergerak dengan tujuan yang jelas dan benar. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas renungan pada pagi hari ini. Kiranya renungan pada pagi hari ini ya Tuhan dapat menjadikan hidup kami semakin diberkati. Dan tuntun kami selama PAS pada pagi hari ini ya Tuhan dapat berjalan dengan lancar dan Engkau dapat memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.